Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas 12 MIPA 2. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi dan juga Bapak Martinus, di mana di bagian cerah ini telah memberi saya kesempatan untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas novel yang telah saya baca, yang berjudul Pulang. Novel Pulang ini sendiri merupakan novel seri pertama sebelum novel Pergi dan juga Pulang Pergi. Novel ini ditulis oleh penulis ternama di Indonesia, yaitu Terelie. Novel ini terbit pada tahun 2015 silam. Meskipun bukan novel terbaru, novel ini masih memiliki antusias pembaca yang tinggi. Bahkan hingga kini, novel ini masih menjadi bestseller di kalangan para pemuda. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda lugu yang kemudian diangkat menjadi anak angkat keluarga ternama di kota, yaitu keluarga Tong. Di kota, ia bersekolah dan juga belajar ilmu bela diri. Sampai pada akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin utama keluarga Tong, sekaligus tauke besar dari dunia hitam. Cerita bermula dari seorang remaja berusia 15 tahun bernama Bujang. Ia tinggal di Talang, dataran rendah Sumatera. Ia tinggal bersama dengan mamak dan juga bapaknya. Kesehariannya adalah membantu mamak dan bapaknya mengurus ladang. Hingga suatu hari, datanglah tauke besar bersama dengan 12 rombongannya di desa. Tauke besar ini sendiri adalah kawan lama bapak sekaligus tuannya. Kedatangan tauke besar ini sendiri adalah untuk mengajak Bujang ke kota. Samat bapak dari Bujang ini dengan sehenang hati mengizinkan Bujang untuk pergi ke kota, karena dengan harap anaknya dapat menjadi pemuda yang tangguh, kuat dan juga berpendidikan. Berbeda dengan bapaknya, Midah mamak dari Bujang ini tidak mengizinkan Bujang pergi ke kota. Namun karena keinginan Bujang pergi ke kota yang tinggi, akhirnya Midah dengan berat hati mengizinkan putranya untuk pergi ke kota. Keesokan harinya, 4 mobil jeep yang dikendarai oleh Bujang dengan rombongannya sampai di kota. Di kota, Bujang begitu kagum dengan keindahan gemerlap lampu. Sesampainya di kediaman keluarga Tong, Bujang disambut dengan baik. Beberapa hari berlalu, tauke besar mencarikan Bujang seorang guru yang berasal dari Amerika yang bernama Franz. Franz ini sendiri mengajarkan Bujang beberapa pelajaran yang belum pernah Bujang pelajari sebelumnya di desa. Selain itu, tauke besar juga mencarikan Bujang beberapa guru yang dapat melatih kemampuannya dalam berbela diri. Beberapa tahun telah berlalu. Kekuasaan keluarga Tong kini kian meluas. Oleh karena itu, akhirnya tauke besar mencari wilayah yang lebih luas di ibu kota untuk memperluas kekuasaannya. Di kota, Bujang akhirnya mengumpan dunia perkuliahan. Setelah lulus, kemudian ia melanjutkan kuliah di luar negeri. 4 tahun berlalu, kini Bujang telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Namun, tiba-tiba datanglah kabar kurang mengenakan dari desanya. Sepucuk surat diterima oleh Bujang. Surat itu berisikan tentang kabar bahwa mamaknya telah pergi untuk selama-lamanya. 20 tahun telah berlalu, kini Bujang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, tangguh, dan juga tentunya berpendidikan. Ia juga bergabung dalam misi pemberantasan judi sekaligus untuk merebut kembali sebuah sandi yang telah dicuri oleh keluarga Lin di Hong Kong. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini yaitu pantai, kasino, kemudian keluarga Tong sendiri, selanjutnya markas besar keluarga Tong. Novel ini bercerita tentang seorang pemuda yang tidak mengetahui apa itu arti pulang, karena lapisan-lapisan terpenting dalam hidupnya telah pergi untuk selama-lamanya. Menjelang akhir cerita, Bujang diangkat menjadi tukang pukul utama dalam keluarga Tong. Dalam hal tersebut, tauke besar kesehatannya juga sudah mulai menurun. Sadar akan hal tersebut, tauke besar meminta Bujang agar Bujang menjadi tauke besar di masa depan, karena ia percaya bahwa keluarga Tong akan menjadi lebih baik di tangan Bujang. Terjadi pengkhianatan yang amat sangat besar dalam keluarga Tong.
yang membuat Tauke besar wafat karena kondisinya pada saat itu juga sudah payah dan tidak memungkinkan kembali untuk pulih kembali. Pengkhianatan tersebut bukanlah pengkhianatan yang kecil. Pengkhianatan tersebut merupakan pengkhianatan yang besar, juga sangat sulit untuk dilawan. Namun, Bujang akhirnya berhasil untuk melawan pengkhianatan tersebut. Hingga pada akhirnya dia diangkat menjadi Tauke besar di keluarga Tong. Novel ini memiliki bahasa yang mudah dipahami. Alur yang digunakan juga menggunakan alur maju dan mundur. Novel ini sendiri memiliki kisah yang sangat bagus. Tokoh-tokohnya terasa nyata karena dikemas oleh penulisnya secara apik. Saat membaca novel ini sangat menyenangkan karena menimbulkan penasaran pada setiap babnya. Meskipun ini bukan novel yang baru, namun novel ini masih sangat rekomendasi untuk dibaca karena novel ini juga mengandung banyak nilai moral seperti nilai moral kehidupan seperti kekeluargaan, solidaritas, dan juga kerjasama. Namun alangkah baiknya novel ini dibaca oleh usia 18 tahun ke atas karena novel ini banyak mengandung adegan aksinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Desi dan juga Bapak Martinus yang telah mengizinkan saya untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.